Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita boleh berjumpa lagi dalam mimbar pelayanan bersama saya, Pendeta Jefta Domingus Knofmone dari Gereja Alkitab Anugerah. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga yang kami sembah dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kami boleh menikmati hari yang baru, nafas kekuatan kesehatan, dan kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang terbesar. Engkau telah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu dan rela mati di atas kayu salib sebagai manusia. Tetapi engkau telah bangkit dari kematian dan memberikan satu jaminan pengharapan kepada kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami dijamin oleh firman-Mu memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui mimbar pelayanan bersama ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua dan kami melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, Engkaulah yang menyembunyikan hamba di belakang salib-Mu, dan Engkaulah yang menuntun hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-8 sampai pada ayat yang ke-15. Mazmur 25 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini tema firman Tuhan dalam Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai 15 yaitu hidup di jalannya Tuhan. Saya sedikit menambahkan bahwa doa Daud untuk hidup di jalannya Tuhan. Kita melihat dalam konteks kebenaran firman Tuhan, di mana Daud sendiri yang menulis kitab ini, dan dia berkata dari ayat pertama dari Daud, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Di sini Daud secara pribadi dia menyampaikan doa pergumulan hidupnya sebagai seorang pemimpin, bahkan sebagai salah seorang nabi yang juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi
pemimpin bagi bangsa Israel. Dan dia bergumul dengan Tuhan. Bukan hanya tentang kepribadian dia, tetapi sebagai bangsa yang dia cintai, yaitu bangsanya sendiri, bangsa Israel, di mana dia merindukan bangsa ini dipulihkan, bangsa ini boleh diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita melihat di dalam ayat pertama sampai ayat yang kelima, saya memberikan poin pertama adalah mengapa doa Daud untuk hidup di jalannya Tuhan. Karena Daud percaya dan rindu hidup menurut kehendak Allah, hidup menurut kehendaknya Tuhan, hidup menurut kebenarannya Tuhan. Ini adalah suatu kerinduan Daud, Bapak Ibu Saudara. Dia mengatakan bahwa di dalam ayat yang ketiga, ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Ayat 4 dan 5, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan. Ini adalah satu kerinduan Daud di dalam doanya. Dia rindu untuk mengenal kebenaran yang hidup, kebenaran yang dia pegang, yang dia imani dalam hidupnya, yaitu Allah, Sang Allah pencipta yang hidup, Allah di dalam Yesus Kristus yang kita kenal di dalam kitab perjanjian baru. Di sini Daud mengatakan bahwa Allah yang telah menyelamatkan dia, aku percaya engkaulah Allah yang menyelamatkan aku selalu berharap kepadamu. Dia yakin bahwanya Allah di dalam yang dia sembah, yang menyelamatkan hidupnya, yang menolong dalam hidupnya, sehingga dia boleh ada sampai dia bisa menjadi seorang pemimpin. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus juga berkata dalam surat-suratnya bahwa kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Kita harus hidup menurut kebenaran, menurut firman Tuhan. Di dalam hidup kita sebagai orang percaya, apapun yang kita alami, tantangan, pergumulan, persoalan yang kita alami, kita harus seperti Daud. Dia rindu dekat dengan kebenaran Tuhan. Dia rindu untuk hidup melakukan kehendaknya Tuhan. Kehendak yang Tuhan inginkan adalah apa? Kita percaya kepada Dia. Kalau saya melihat dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40, Bapak Ibu. Yohanes 6 ayat 40, dia berkata bahwa, saya baca firman Tuhan ini, Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kehendak Allah di dalam kitab Yohanes tadi, bahwa kita harus percaya Yesus Kristus yang membangkitkan orang mati, Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal, dan Dia akan membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Ini sebagai bukti bahwa ketika saya dan saudara yang datang kepada Tuhan Yesus, menyadari kita adalah orang-orang berdosa, kita tidak bisa dapat menyelamatkan diri kita. Seperti Daud berkata bahwa Allah yang menyelamatkan saya, Allah yang menebus saya, Allah yang mengampuni saya, dan Allah itu di dalam Yesus Kristus yang kita imani sebagai orang percaya. Karena itu poin yang kedua di sini, di dalam ayat 6 sampai 11, di situ dia berkata, ingatlah kebaikan dan kasih Tuhan yang mengampuni segala kesalahan sesuai dengan janjimu. Anda perhatikan di ayat 6, di sini dia berkata bahwa ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu yang ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Ini kerinduan Daud dalam doanya. Dia minta supaya Tuhan ingatlah
segala rahmat-Mu, atau dengan kata lain segala belas kasihan-Mu yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan sudah buktikan sejak zaman purbakala atau sejak dahulu kala, sebelum dunia diciptakan, sebelum bumi ini ada, sebelum Anda dan saya ada, Tuhan sudah menunjukkan belas kasihan. Tuhan memiliki sifat belas kasihan. Tuhan memiliki sifat kasih kepada ciptaannya. Sehingga Daud kembali rindu, Tuhan ingatlah akan rahmat-Mu yang Engkau nyatakan dengan Engkau mengampuni dosa-dosaku. Karena Daud juga rindu bangsanya yang Tuhan sudah bawa sejak dari daerah Mesir, tanah perbudakan, menuju tanah Kanaan. Dia rindu lagi bangsa ini, kalau boleh Tuhan, ingatlah kasih-Mu kepada mereka. Dia rindu bangsa ini semakin lebih sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Dan dia rindu Tuhan tetap menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Begitu juga Bapak Ibu. Paulus berkata bahwa sebab karena kasih karunia juga, kita dan saya dan saudara sudah diselamatkan. Yesus berkata, Yohanes 3:16, dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini bukti bahwa Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Dia tidak membeda-bedakan. Dia tidak membedakan orang kaya, orang miskin, orang yang berada jabatan dan orang yang tidak punya jabatan. Semua orang di mata Tuhan sama. Dia mengasihi semua orang. Karena dia rindu untuk menyelamatkan setiap orang yang datang dan percaya kepada dia. Poin yang kedua, bahwa Tuhan menunjukkan kasih. Sampai detik ini, anugerah Tuhan, belas kasih Tuhan selalu terus menerus dalam hidup kita. Kita bisa menikmati nafas kehidupan hari ini. Kita bisa menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Itu juga adalah bagian dari kasih karunia. Bagian dari belas kasihannya Tuhan. Bagian dari kebaikannya Tuhan. Dan Anda perhatikan di ayat yang ke-8, di situ dia berkata, Daud berkata bahwa Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Daud mengatakan bahwa Tuhan baik dan benar. Atau dengan kata lain, Tuhan itu baik dan adil. Dia tetap menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Anda dan saya adalah orang-orang yang sesat, yang tidak tahu kemana arah kita pergi, yang tidak tahu kemana tujuan kita pergi. Tapi Tuhan tetap mengarahkan kita kembali kepada jalan yang benar. Karena itu dia mengatakan, dia membimbing orang-orang yang rendah hati kepada hukumnya, menurut hukumnya, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ini kunci di mana Tuhan mau mengasihi saya dan saudara. Ketika Anda sebagai orang yang rindu untuk datang kepada Tuhan, dengan rendah hati Anda datang kepada Dia, meminta jalan, meminta petunjuk, Dia akan memberikan kepada Anda dan saya. Dan yang terakhir Anda perhatikan di sini, poin yang ketiga, di ayat 12 sampai dengan 15. Di situ saya memberikan poin yang ketiga adalah orang yang takut akan Tuhan. Di situ ayat 12 dia berkata bahwa siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian diberitahukannya kepada mereka. Yang terakhir bahwa orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberkati hidupnya. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dia pilih. Bahkan Alkitab berkata bahwa Tuhan bergaul dengan orang ini. Tuhan memberikan perjanjian. Tuhan memberitahukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Wow, luar biasa sekali. Daud sangat bergaul dengan Tuhan, sehingga dia mengalami hal itu, Bapak Ibu Saudara. Dia mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Kata takut di sini artinya kita benar-benar sungguh-sungguh menyadari diri kita bahwa Dia adalah Sang Pencipta kita. Kita harus tunduk, taat, patuh kepada firman-Nya, Bapak Ibu.
Seperti Anda takut kepada masalahmu, Anda takut kepada kematian, seharusnya Anda lebih takut lagi kepada Dia. Sebagaimana Anda takut dengan kematian yang mungkin saja hari ini bisa Anda meninggal, begitu juga Anda sepertinya harus takutnya kepada Tuhan. Tunduk kepada Dia dengan melakukan firman Tuhan ini, dengan Anda bergaul dengan Dia, membangun hubunganmu dengan Dia, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, di dalam segala hal yang Anda lakukan, usahamu, di dalam masalah-masalahmu, Anda harus tunjukkan bergaul karib dengan Tuhan. Anda melihat ada contoh dalam Alkitab, seperti Henokh. Dia bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Dan dia tidak mengalami kematian. Dia telah terangkat ke surga. Ini bukti. Di tengah-tengah manusia telah berdosa, banyak melakukan kejahatan, Henokh menunjukkan sebagai orang yang percaya kepada Allah yang hidup itu. Dia tetap taat untuk melakukan apa yang Tuhan mau. 300 tahun dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dan dia terangkat secara hidup-hidup. Begitu saya dan saudara juga. Kita tahu bahwa Tuhan kita akan datang menjemput saya dan saudara. Kita tidak tahu kapan itu dia akan datang. Tapi yang pasti Alkitab berkata, dia akan datang kembali. Karena itu selagi dia belum datang, kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita. Pelayanan kita, panggilan kita, pekerjaan kita. Dengan fokus, tunduk takut. Anda hidup dengan benar. Hidup dengan sungguh-sungguh. Karena Anda perhatikan, Daud berkata dalam ayat yang ke-21, dia berkata bahwa ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakan. Inilah seorang pemimpin yang rindu sekali. Dia ingin bahwa ada ketulusan, kejujuran itu mengawal hidupnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Dan dia sedang menanti-nantikan Tuhan. Ini kerinduannya Daud. Saya dan saudara di tengah-tengah pergumulan masalah yang kita alami, di tengah-tengah bangsa kita yang mengalami pandemi corona ini, walaupun kita berada dalam new normal, kita harus tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Tunduk taat membaca firman Tuhan siang malam. Kita harus membaca firman Tuhan agar hidup kita juga berada dalam kejujuran, ketulusan. Karena kita tahu bahwa dunia ini sedang dipengaruhi oleh berbagai-bagai hal-hal yang membuat kita bisa saja tinggalkan firman Tuhan. Kita tidak hidup dalam kebenaran dan kita kembali ke dalam hidup lama kita. Tapi ketika kita setiap hari orang percaya membangun hubunganmu dengan Tuhan, maka pasti ketulusan, kejujuran, dan Tuhan yang Anda dan saya nantikan, Dia akan datang pada waktunya untuk menjemput kita, sehingga kita akan kembali ke dalam hidup yang kekal di dalam surga. Biarlah 3 hal perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu doa Daud untuk hidup di jalannya Tuhan, bahwa dia percaya dan mau menurut kehendaknya firman Tuhan. Dia juga mau ingat akan segala kebaikan dan kasih setia Tuhan yang telah mengampuni dia. Dan dia juga ingat bahwa orang yang takut akan Tuhan, yang tunduk dan patuh akan Tuhan, akan semakin diberkati. Anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Sungguh luar biasa kami belajar dari kehidupan Daud, seorang raja dan juga sebagai seorang nabi yang telah memimpin bangsa Israel. Tetapi dia juga menyadari banyak kelemahan, kekurangan, keterbatasan yang dia alami. Sehingga dia tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Dia tetap membangun komunikasi dia dengan Tuhan. Dan dia memberikan pengalaman itu melalui kitab Mazmur ini, kitab puisi ini Tuhan. Sehingga dia memberikan 3 hal penting bagaimana dia tetap membangun hidupnya dengan Tuhan. Yaitu dia tetap percaya
dan dia tetap mau rindu untuk melakukan kehendak-Nya Tuhan. Dan dia juga rindu ingat akan segala kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidupnya yang telah mengampuni dosa-dosanya. Dan dia juga ingat bahwa orang yang tunduk dan takut patuh kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, maka dia pasti diberkati dan dia diberikan perjanjian oleh Tuhan. Tuhan bergaul dengan dia dan keluarga dan anak cucunya juga diberkati oleh Tuhan. Biarlah 3 hal ini Tuhan, kami yang telah juga membaca firman Tuhan ini dan mendengarkan firman Tuhan ini, kami juga mau hidup seperti Daud. Di dalam kegagalan dia dan juga di dalam keberhasilan dia sebagai seorang percaya, dia mau tetap komit dengan Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan untuk datang membawa dia. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua yang telah mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah masyarakat Kabupaten Nia Selatan, khususnya kota Teluk Dalam. Berkatilah pemerintah kami Tuhan, baik bupati, wakil bupati, dan seluruh pimpinan SKPD, para Forkopimda, diberkati mereka semua. Berkati bangsa dan negara kami yang sedang mengalami pandemi corona ini. Biarlah pandemi corona ini semakin berlalu lagi Tuhan. Walaupun kami sudah berada di dalam tatanan new normal, tetapi kami juga tetap menjaga diri kami agar kami tidak terkontaminasi dengan virus corona Tuhan. Dan kami tetap bersyukur Kepulauan Nias masih dalam zona hijau Tuhan. Ini adalah anugerah terbesar bagi kami orang percaya di Kepulauan Nias, supaya kami semakin lebih sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Tuhan, semakin lebih sungguh-sungguh takut akan Tuhan, semakin lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan, karena Tuhan tidak lama lagi akan menjemput kami semua. Berkati kami semua, berkati kami dengan firman-Mu ini. Biarlah kami melakukan kebenaran firman-Mu ini setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, ya Ahubu.